Hei sobat pencinta kuliner, dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke sobat semua, selamat berjumpa kembali dengan Om Ifat, tetapi dalam suasana yang berbeda ya, sedikit berbeda dengan biasanya. Kalau biasanya Om Ifat memberikan tip-tip memasak ya. Kali ini Umi Ifat tidak memasak ya, tapi ingin memberikan semacam penjelasan ya, karena ada beberapa pertanyaan dari sobat dapur Umi Ifat ya, yang bertanya mengenai aktivitas Umi Ifat terkait dengan konten dapur Umi Ifat ya. Jadi ini semacam video Q&A ya, question and answer. Menjawab beberapa pertanyaan dari sobat dapur Umi Ifat terkait dengan konten dapur Umi Ifat tersebut. Oke, apa saja mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ya, yang ditanyakan baik melalui akun Facebook Umi Ifat ya, juga melalui akun YouTube-nya ya. Ada bahkan yang direct message ya, langsung ke Umi Ifat ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul itu ya kira-kira saya bacakan seperti ini ya. Apakah Umi Ifat ini seorang chef ya, seorang chef ya? Ya. Nanti ya Umi Ifat akan jelaskan ya. Kemudian pertanyaan yang lain, apakah Umi Ifat ini pernah belajar menjadi seorang chef ya? Ada lagi pertanyaan yang lainnya, resep masakan yang sering dibagikan oleh channel dapur Umi Ifat itu sering masakan khas Bangka. Apakah Umi Ifat itu asli orang Bangka ya? Jadi oke, nanti akan jelaskan, nanti tunggu aja. Kemudian yang lainnya adalah di mana saat ini Umi Ifat tinggal ya? Di mana saat ini Umi Ifat tinggal? Kemudian apakah Umi Ifat juga membuka rumah makan atau restoran ya, dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain yang ditanyakan langsung maupun melalui medsos yang Umi Ifat ya. Oke, kali ini Umi Ifat ingin coba menjelaskan ya siapa sebenarnya Umi Ifat ini ya, kemudian apa saja kegiatannya, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat semua. Oke, sobat semua, ikuti selanjutnya penjelasan dari Umi Ifat ya. Oke, supaya sobat semua tidak merasa penasaran siapa sih sebenarnya Umi Ifat ini ya. Nah, sekarang Umi Ifat ingin menjelaskan mengenai aktivitas Umi Ifat di luar kegiatan memasak ya. Nah, sobat semua, selain memasak ya, Umi Ifat ini sebenarnya ada aktivitas lainnya yang cukup banyak ya. Jadi kalau ditanyakan tadi mengenai apakah seorang chef, jawabnya bukan ya. Jadi Umi Ifat bukan seorang chef dan tidak pernah belajar secara formal mengenai memasak atau belajar chef itu tidak pernah ya. Jadi kegiatan memasak itu hanya merupakan hobi saja. Jadi hobi yang Umi Ifat lakukan setiap hari Sabtu, Minggu ataupun pada hari libur. Jadi kegiatan memasak itu setiap hari Sabtu, Minggu atau libur ya. Nah, hari-hari biasanya itu Umi Ifat itu kerja kantoran ya. Pekerja kantoran. Ini bukan seorang chef beneran ya, tapi Umi Ifat memiliki hobi memasak ya, seperti masakan-masakan khas Bangka, Chinese food juga ya, bahkan membuat kue juga ya. Sebenarnya bukan hanya Umi Ifat saja yang hobi memasak, tapi hampir boleh dikatakan semua anggota keluarga Umi Ifat, mulai dari istri dan anak-anak ya, juga semuanya suka memasak. Jadi Umi Ifat sangat bangga dengan mereka semua ya. Oke, Umi Ifat sendiri sebenarnya
sama seperti bapak-bapak kantoran lainnya ya. Saat ini masih mengantor ya di sebuah perusahaan swasta asing yang bergerak di bidang usaha penjualan komponen alat berat ya, khususnya wheel dan rim atau velg ya, untuk diaplikasikan di dump truck atau wheel loader yang banyak dipakai di industri pertambangan ya. Nah, di perusahaan tersebut kebetulan Ifat ditunjuk sebagai pimpinan perusahaan ya, atau direktur untuk wilayah penjualan di Indonesia dan Asia, bahkan hingga ke Mongolia ya. Berkantor pusat di Kota Balikpapan. Nah, karena apa? Karena banyak perusahaan-perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah Kalimantan. Ya. Jadi mulai hari Senin hingga Jumat, Ifat biasanya sibuk kerja di kantor ya. Hanya hari Sabtu, Minggu dan hari libur ada kesempatan untuk mengerjakan hobi-hobi Ifat lainnya, termasuk memasak ya. Karena di masa pandemi ini Ifat tidak bisa untuk jalan-jalan dan kebanyakan waktunya itu ada di rumah. Jadi Ifat mengisi waktu luangnya dengan kegiatan memasak ya, dan membuat channel YouTube Dapur Ifat ya, untuk berbagi pengalaman memasak kepada sobat semua ya. Nah, tujuannya selain menyenangkan diri sendiri juga ingin berbagi pengalaman, tapi bukan untuk menggurui loh ya. Syukur-syukur kalau bisa memberikan inspirasi kepada sobat semua untuk bisa mengisi waktu luangnya yang ada di rumah selama pandemi ini ya. Atau bisa juga dijadikan sebagai salah satu alternatif ya, bisnis kuliner secara online mungkin di tengah masa pandemi ini ya. Nah, resep-resep masakan yang sudah Ifat bagikan memang kebanyakan adalah resep masakan khas Bangka ya. Seperti contohnya ya, masakan khas Bangka itu ya ada lempa nanas misalnya, kemudian ada lakso Bangka ya, kemudian ada cumi goreng asam ya, ada kue juga, kue jongkong ya, kue lapis legit ya, dan banyak lagi masakan khas Bangka lainnya ya. Nah, karena apa? Karena memang Ifat ini aslinya memang berasal dari Bangka ya, tepatnya di kota Sungai Liat ya. Nah, berbicara mengenai Pulau Bangka ya, jadi ini Pulau Bangka ini sangat menarik ya. Nah, di sana itu banyak sekali tempat-tempat wisata ya, misalnya pantai-pantainya sangat indah ya. Nah, selain pantai ya, juga banyak aktivitas wisata lainnya yang juga cukup menarik ya, yang layak untuk dikunjungi ya. Nah, saya sebutkan beberapa pantai yang cukup terkenal di sana ya. Ada pantai Matras ya, kemudian ada pantai Parai Tenggiri ya, ada pantai Tanjung Pesona ya. Itu sangat menarik ya, sangat menarik dan sangat layak untuk dikunjungi. Atau sobat semua juga bisa kunjung jalan-jalan ya, berkunjung ke Belitung yang tidak jauh dari Pulau Bangka ya. Di sana juga banyak pantai-pantai yang bagus ya, seperti Pantai Laskar Pelangi. Nah, kalau misalkan sobat semua pernah ke pernah menonton ya film Laskar Pelangi, pasti tahulah Pantai Laskar Pelangi ya. Ya, karena Ifat waktunya kebanyakan di kantoran ya, jadi Ifat tidak membuka ya rumah makan ya atau restoran tadi seperti yang ditanyakan ya. Jadi waktunya sebagian besar banyak di kantor. Jadi hari Senin sampai Jumat itu ada di kantor. Nah, lo kok bisa ya memasak ya? Karena memang dulu pernah bekerja di bagian akomodasi untuk orang-orang asing ya, yang biasalah berhubungan dengan orang
yang apa namanya koki atau chef yang selalu menyiapkan masakan-masakan untuk orang-orang asing tadi. Nah itu kejadiannya sudah lama sekali, sudah mungkin sekitar 30 tahunan yang lalu. Nah, itu sudah lama dan dari situ ya banyak memberikan pengalaman buat Ifat untuk belajar memasak ya. Jadi itu salah satu faktor mengapa sampai sekarang Ifat memiliki hobi memasak tersebut ya. Nah, selain memiliki hobi memasak, sebenarnya Ifat itu memiliki banyak sekali hobi yang lainnya ya, yang juga aktif dikerjakan di saat memiliki waktu luang ya. Ya salah satu hobi yang sering dilakukan adalah olahraga ya. Mungkin juga kalau sobat semua melihat video YouTube maupun berteman di Facebook ya. Ifat sering memposting kegiatan-kegiatan olahraga ya. Ya terutama jogging ya, baik dilakukan sendiri maupun dengan teman-teman ya yang tergabung di tim jogging Rim Runner ya. Yang ini sebenarnya kita bentuk sendiri ya, Ifat bentuk sendiri komunitas jogging ya. Juga kadang-kadang ikut dengan tim Indo Runner juga. Ya itu yang biasa Ifat lakukan setiap ada waktu luang ya. Nah, selain jogging ya, Ifat juga suka nge-gym juga di rumah ya. Mengisi waktu kalau misalkan tidak ada kegiatan olahraga lainnya ya nge-gym di rumah. Kemudian kalau misalkan pulang kerja ya bermain tenis meja bersama teman-teman di kantor ya. Dan juga malam hari kadang mengisi waktu dengan bermain badminton ya dengan teman-teman juga ya. Selain kadang ya ada waktu luang juga bermain futsal. Jadi cukup aktif ya Ifat ini untuk mengisi waktu luang selain memasak tadi adalah dengan berolahraga ya. Nah, apalagi kira-kira ya hobi-hobi lainnya, aktivitas lain yang sering Ifat kerjakan ya. Yang lain adalah Ifat juga suka memancing ya. Nah, baik itu memancing di kolam pemancingan ya maupun di sungai ataupun di laut. Bahkan ini ada pengalaman memancing yang sangat menarik dan sangat berkesan ya. Ketika Ifat waktu itu pergi ke Kanada ya. Jadi di sana kita ada kesempatan untuk memancing ikan sturgeon namanya. Yang mungkin kalau di Indonesia itu nggak ada ya ikan sturgeon ya. Ini hanya ada di daerah-daerah di kutub utara ya, di daerah Alaska sana. Itu Ifat kebetulan bersama dengan teman-teman dari Kanada dan Amerika ya memancing ya di Sungai Chilliwack namanya dan mendapatkan cukup besar ya ikan sturgeon tadi ya. Ya kira-kira panjangnya sekitar 1,5 meter lah ya, berat sekitar 70 atau 80 km karena waktu itu kita tidak timbang juga. Tapi cukup menarik ya itu ya. Dan ikan sturgeon ini di Kanada sangat dilindungi ya. Tidak boleh ditangkap sembarangan. Itu waktu kita dapatkan ya. Setelah kita foto-foto kemudian kita rilis kembali ya. Untuk memancing ini juga tidak sembarangan ya, ini harus ada izin ya, ada izin dari pejabat yang berwenang di sana ya. Setelah dikeluarkan sertifikat memancingnya, barulah kemudian bisa kita memancing ya. Beda dengan di Indonesia, kita kapan waktu bisa memancing di mana saja ya, ikan apapun mungkin bisa kita tangkap dibawa pulang, di sana nggak boleh ya. Nah, selain itu ya, Ifat juga ya, suka dengan traveling terutama di tempat-tempat yang indah tentunya, bahkan yang di tempat-tempat yang sedikit ekstrim ya, itu biasa Ifat lakukan ya. Bahkan pernah dulu ya beberapa ya belum lama lah istilahnya beberapa tahun yang lalu kita dalam rangka bisnis juga ya di jalan-jalan ke Gurun Gobi ya, melintasi Gurun Gobi di Mongolia sana ya.
mungkin ya agak sedikit ekstrim ya menurut saya, karena untuk melintasi Gurun Gobi itu perjalanannya sangat jauh dan pemandangannya ya boleh dikatakan sama ya, gurun dengan pemandangan rumput ya. Kadangkala kita bisa melihat rombongan unta ya, kemudian kuda, domba, dan perjalanannya cukup lama ya, sekitar 9 sampai 10 jam dari ibu kota Ulaanbaatar menuju ke sebuah tambang di sana. Itu namanya tambang yang di USG ya, namanya di tengah Gurun Gobi ya. Nah, itu yang cukup ekstrim menurut Om Ifat ya. Dan selain itu juga tempat-tempat yang menarik yang sangat berkesan ya. Ini adalah pernah juga dalam rangka bisnis dan jalan-jalan wisata juga ya. Waktu jalan-jalan ke Kanada kita juga jalan ke Gunung Whistler ya. Di sana gunung salju ya yang sangat indah ya. Kita berkesempatan ya, terutama pada teman-teman menaiki gondola ya. Nah, yang ini tentu saja memberikan kesan yang sangat menarik. Belum tentu bisa diulangi ya. Tidak semua orang juga bisa melakukan hal yang sama ya. Dan yang lain di Om Ifat juga sering kunjungi adalah di negara Cina ya. Di sana tempat-tempatnya juga cukup menarik ya. Karena kebetulan selain perjalanan wisata juga adalah perjalanan bisnis yang berkaitan dengan kegiatan kantor ya. Nah, di sana kebetulan ada pabrik kita juga ya yang ada di dekat kota Shanghai ya. Nah, di kota Shanghai itu boleh dikatakan kota terbesar lah ya di Cina ya. Kota bisnis terbesar di Cina. Selain di Shanghai juga Om Ifat juga mengunjungi beberapa kota lainnya di Guangzhou misalnya ya. Kemudian Hong Kong ya, dan beberapa tempat lainnya yang kebetulan Om Ifat memiliki anggota keluarga ya, saudara yang juga tinggal di sana, sehingga kalau pergi ke sana ya, ke Cina ya bisa diajak juga jalan-jalan untuk melihat pemandangan yang indah-indah ya. Itu cukup menarik ya sobat semua ya. Juga yang lain ya, ini juga cukup menarik, yaitu perjalanan ke Australia ya. Di sana kebetulan ada beberapa kantor cabang kita ya, yang ada di Sydney ya, Perth ya, Brisbane ya, kemudian di Mackay ya. Nah, pemandangannya sangat menarik tentu saja ya. Jadi selain kita kunjungan dalam rangka kunjungan bisnis ya, kadang-kadang juga training ya di Sydney ya, melihat kegiatan aktivitas pertambangan di Australia ya, dan banyak hal ya yang dilakukan di sana, dan tentu saja sangat menarik ya. Kalau di Indonesia ya juga banyak ya yang kita kunjungi, terutama untuk pertambangan yang ada di Indonesia ya. Jadi boleh dikatakan hampir ya tambang-tambang ya, terutama tambang batu bara ya, kemudian dan tambang emas di Indonesia ini sudah pernah Om Ifat kunjungi ya. Oke, sobat semua. Jadi selain traveling ya, Om Ifat juga kadang-kadang mengisi waktu dengan membaca dan menulis. Om Ifat suka menulis juga kalau misalkan sobat semua ingin membaca, tertarik untuk membaca artikel-artikel yang pernah Om Ifat tulis ya, itu di blog Kompasiana ya. Itu biasanya mengenai wisata, perjalanan wisata ya, artikel mengenai kuliner dan artikel mengenai humaniora ya. Bahkan puisi kadang-kadang Om Ifat juga tulis di blog Kompasiana. Nah, kalau misalkan mau lihat ya silakan ya cari buka websitenya kompasiana.com ya, ketik nama Ifat Mokhtar ya.
Ya kebetulan bukan Ifat ya. Kalau di kantor biasanya dipanggil dengan Bapak ya, Bapak atau Pak ya. Hanya kegiatan di dapur Ifat biasanya dipanggil beda ya. Jadi begitu ya sobat semua ya. Kalau misalkan tertarik untuk membaca artikel yang Ifat tulis, bisa langsung buka di kompasiana.com juga. Oke, jadi itu hobi-hobi yang Ifat jalankan ya. Juga banyak sebenarnya, ada hobi berkebun juga ya, berkebun ya. Juga Ifat sering lakukan kalau misalkan ada waktu-waktu luang ya, untuk mengisi waktu ya. Nah, juga pada saat misalkan masa pandemi kemarin ya, kita juga aktif di untuk membantu menyalurkan bantuan ya kepada tenaga-tenaga medis dan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan ya, berupa bantuan misalkan sembako ataupun alat-alat kesehatan yang kita beli yang disalurkan melalui Yayasan Balikpapan Peduli ya. Juga waktu masih ingat Ifat waktu di kejadian gempa dan tsunami ya di Palu beberapa waktu yang lalu, Ifat juga mewakili kantor ya, juga memberikan sedikit bantuan ya melalui bapak-bapak TNI ya, kita salurkan ya untuk dikirim ke Palu sana ya. Jadi itu kegiatan Ifat yang sering Ifat lakukan selain kegiatan memasak ya. Oke, sobat semua. Jadi saya pikir itu penjelasan ya, jawaban dari pertanyaan sobat semua ya, yang mungkin penasaran mengenai konten-konten dapur Ifat dan aktivitas yang Ifat lakukan ya, selain memasak tadi. Jadi semoga penjelasan ini ya bisa memberikan semacam jawaban ya, untuk menghilangkan rasa penasaran sobat semua ya terhadap kegiatan-kegiatan Ifat lakukan ya. Oke, selain itu kalau misalnya ada juga yang bertanya ya, enak dong kalau misalkan Ifat bisa masak, kemudian pasti disayangi dengan istrinya ya. Ada yang memberikan komentar seperti itu. Ya tentu saja ya. Jadi kalau misalkan suami masak atau bapak-bapak itu pinter memasak ya di rumah ya, tentu saja istri juga senang ya. Dan itu keren ya, keren kalau misalkan bapak-bapak yang bekerja di kantoran ya, kemudian ada waktu luang bisa memasak ya, walaupun enak nggak enak, tapi kalau istilahnya istri melihat ya, merasakannya, pasti mereka suka. Itu sangat keren sekali. Jadi saya berharap ya dari video-video yang Ifat share melalui channel Dapur Ifat ini bisa juga memberikan inspirasi buat sobat semua ya, untuk terus melakukan hal-hal yang bersifat positif ya. Kita walaupun di masa pandemi misalkan ya, banyak mungkin kegiatan hanya di rumah saja ya, karena mungkin WFH, tidak bisa bekerja di kantoran ya langsung ya. Ya gunakan waktu luang tersebut untuk diisi dengan hal-hal yang positif tadi, seperti yang Ifat lakukan ya, memasak ya, tadi juga mengerjakan pekerjaan kebun misalkan di rumah, atau hal-hal yang lain yang bisa kita kerjakan sehari-hari ya, termasuklah membaca dan menulis ya. Itu yang Ifat lakukan di saat-saat masa pandemi yang tidak bisa kita keluar kemana-mana. Oke, sobat semua, semoga informasi ini bermanfaat ya. Terima kasih sobat semua sudah mengikuti perjalanan channel Dapur Ifat ya. Semoga terus channel ini berkembang ya, dan Ifat berharap kalau misalkan sobat semua ya
terus bisa mendukung kegiatan-kegiatan yang Umifat lakukan ya, terutama di channel Dapur Umifat ini ya. Ya, dengan cara ya menekan tombol like ya, subscribe dan share mungkin ke teman-teman lainnya. Jika ada resep-resep yang Umifat bagikan ya, itu menarik ya, bermanfaat ya, sehingga channel ini juga terus bisa berkembang dan sobat semua terus bisa mengikuti update-update terbaru dari video channel Dapur Umifat. Oke sobat semua, terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga